itu nanti tiba-tiba aku merasa kayak ditarik, dibangunin gitu. Dibangunin, terus diajak keluar kamar, duduk di ruang keluarga. Tapi pada saat aku duduk di ruang keluarga itu, aku bisa lihat badanku. Pak, sobat dulur. Halo dulur sobat, salam sobat saklawase. Jadi pada episode kali ini, gua dan Pong akan kembali membahas cerita misteri, mistis yang fenomenal dan menyenangkan. Nah, kali ini bukan kita berdua nih yang bakalan cerita. Kita bakalan kedatangan tamu spesial yang bakalan cerita pengalaman dia. Jadi gimana ceritanya, Pak? Jadi begini ceritanya. Nah, kok gue yang cerita? Tadi katanya ada tamu. Oh iya. Sorry, gue lupa, Pak. Oke Lur, jadi kali ini kita udah kedatangan narasumber benerannya. Beliau adalah Om Tommy yang biasa kita panggil. Dan beliau juga bisa dibilang sebagai seorang penggiat dan pemerhati budaya sekaligus. Oke, gimana kabarnya Om? Aduh, bukan dulu kali ya. Iya. Ya, alhamdulillah masih bernapas dengan baik dan benar lah sampai hari ini. Oke, sekarang berarti boleh diceritakan sedikit Om kesibukannya apa, biar teman-teman pada kenal. Ikut sibuk. Kesibukannya sekarang sih ya tetap kerja aja. Belum ada hilal akan WFH ya, so far. Terus ya sisanya ya menyibukkan diri aja sebenarnya. Kelihatan nggak tuh? Ya kelihatan nggak tuh kesibukannya? Kelihatan sibuk aja lah pokoknya gitu. Silakan. Nah, ini dengar-dengar nih. Itu Om ini ada cerita yang bisa dibilang pengalaman mistis. Itu cerita selama 38 hari setelah ibunda Om wafat. Nah, itu boleh diceritain gak nih Om? Gimana detailnya, kejadiannya kayak gimana tuh selama 38 hari itu? Itu gimana tuh Om? Oke, jadi memang sebelum kejadian nyokap nggak ada, itu sebetulnya memang aku termasuk orang yang skeptikal dengan fenomena seperti itu gitu ya. Memang selama ini dengar dari orang-orang bahwa kalau seseorang meninggal maka kalau dalam Islam terutama ya, dia punya jatah 40 hari untuk bisa menyelesaikan apapun yang almarhum atau almarhumah mau selesaikan dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya segala macam. Tapi bener-bener baru ngerasain itu adalah yang 38 hari sesudah nyokap nggak ada. Itu sudah terjadi dari waktu, jadi kan nyokap itu meninggalnya pagi ya. Meninggalnya pagi tanggal 27 Desember 2007. Nah, 27 Desember 2007 pagi beliau meninggal, terus pokoknya ya kan makamin kan pada zuhur ya. Udah terus tahlilan pertama apa segala macam. Nah, itu malamnya sesudah tamu-tamu nggak ada, rumah beres, aku tidur pertama nggak ada ibu, itu langsung tuh. Jadi ceritanya ketika ibu tuh meninggal, aku menempati kamar yang dulu beliau tempati. Jadi langsung di hari itu tak bersihin, terus aku langsung pindah ke kamar itu. Pindah dan di sisi yang memang dulu beliau tiduri gitu. Terus udah tidur itu aku tuh sempat, mungkin karena capek banget ya, aku tuh sempat bilang gini kayak aduh Bu, capek banget nih gitu, tamu baru pulang jam 2-an gitu, pegel-pegel semua, ngomong aja gitu, ngomong sambil tidur gini. Tiba-tiba itu pertama ngerasain ada tangan yang megang kaki gitu, 2 tangan megang kaki gitu, berasa beneran, terus dipijet. Cuma saat itu aku beneran nggak bangun, maksudnya nggak berusaha untuk membuka mata karena memang ngantuk. Oh, kondisi lagi tidur berarti? Tidur tapi pas ngomong sadar. Gitu, pas ngomong tuh sadar, terus ada tangan itu, terus ujung-ujungnya aku beneran habis itu dipegang beberapa menit, sudah tuh, aku lewat tuh, udah nggak ngerti lagi sampai pagi bangun. Sudah, itu fenomena pertama banget di perdana sesudah nggak ada nyokap gitu.
setelah kejadian hari itu, yang aku juga nggak mikir apa-apa sih, nggak mikir macam-macam apa segala macam. Sesudah hari itu mulailah naik nih ke stage berikutnya. Stage berikutnya adalah malam tuh biasanya pas udah tidur itu nanti tiba-tiba aku merasa kayak ditarik, dibangunin gitu, dibangunin, terus diajak keluar kamar duduk di ruang keluarga. Tapi pada saat aku duduk di ruang keluarga itu, aku bisa lihat badanku. Jadi kan ruang keluarga kami itu dulu menghadap persis ke pintu kamar. Pintu kamar setelah ibuku nggak ada itu tak buka terus. Jadi nggak pernah ditutup sama sekali. Jadi aku bisa lihat kakiku dari situ karena ranjang kami itu bukan ranjang yang ada begininya lagi di habis kaki gitu loh. Tapi udah blong aja gitu langsung gitu. Jadi bisa lihat pasti. Oh, lagi tidur gitu. Ya udah. Nah, terus biasanya kegiatannya adalah ngobrol gitu. Biasanya beliau selalu nanyain hari itu ngapain aja, terus udah gitu gimana kerjaan, apa segala macam gitu. Dan itu berulang terus sampai dengan H-2 dari 40 hari. Gitu. Gitu sih ceritanya kurang lebih. Jadi tiap hari itu tiap malam itu ngobrol gitu. Ngobrol. Kayak biasa aja. Ngobrol kayak biasa dalam ini gua juga gua sadar gitu. Dalam ini ya, maksudnya dalam perasaanku aku sadar. Gitu, dalam perasaanku aku sadar, bisa ngelihat badanku juga sadar. Pada saat dibangunin lalu diajak duduk itu juga sadar. Megang ibuku juga seperti kalau kita kayak gini bisa pegang gitu. Ngobrolnya juga dua arah, nyambung jadinya gitu. Dan ya udah kayak seperti itu terus sampai dengan hari ke-38. Jadi selama 38 hari jamnya kira-kira? Kalau jam nggak pernah lihat, tapi biasanya selalu aku nggak pernah, karena jam juga nggak ada di situ sih. Maksudnya tidak ada di dekat jangkauan area itu. Jadi aku nggak pernah tahu itu jam berapa. Tapi intinya selalu biasanya paginya aku bangun di jam yang sama. Oke. Gitu. Jadi setelah biasanya habis ngobrol, biasanya nanti yang menyudahi itu adalah ibuku. Jadi udah malam, nanti besok kamu nggak bisa masuk kantor lagi gitu. Terus nanti aku dibawa lagi, suruh balik ke badanku, which is ya udah aku balik aja biasa gitu, balik tidur lagi. Nah abis itu biasanya tuh rasanya tuh 2 kali lebih capek daripada yang pas aku mulai tidur biasanya. Jadi nggak ada mimpi. Dari tidur yang babak kedua itu beneran nggak ada mimpi, tahu-tahu kebangunnya pasti 5:30 gitu-gitu. Jadi pas balik itu posisinya masih tidur lagi ya? Bukan tidur. Sadar gitu ya? Nggak tidur gitu. Tapi pas pagi-pagi bangun ingat semua, ingat dengan segala dialognya. Terus ibuku pakai baju apa, ingat. Kondisi di situ di rumah itu Om itu sendirian apa ada keluarga Om yang lain gitu? Alhamdulillah sendiri ya. Ya alhamdulillah sendiri. Gitu. Jadi berarti nggak ada keluarga lain yang merasakan itu? Yang menyaksikan nggak ada. Pada saat itu Om ingat nggak Om cerita kan dalam 38 hari itu pasti banyak kan cerita macam-macam tuh setiap hari. Ada satu atau beberapa nggak yang paling Om ingat atau yang emang ya dalam kurun waktu itu ini yang berkesan lah dalam waktu-waktu itu ceritanya? Yang jelas atau ada pesan-pesan enggak, pesan itu baru di hari ke-38. Tapi selama hari pertama sampai dengan hari ke-37 tuh beneran nggak ada particular message ke aku tuh nggak ada. Ibu lebih exploring aku. Jadi gimana, mungkin kalau aku sih menilainya kayak beliau tuh lagi melihat gimana aku going through dengan itu gitu, dengan beliau nggak ada segala macam. Maksudnya apakah aku baik-baik aja, terus sehari-harinya gimana gitu, lebih ke situ. Selain itu di rumah itu Om itu ngerasain kayak misalkan ada gangguan, bukan gangguan ya, kayak kayak misalkan ada sentuhan fisik selain itu misalnya, atau kayak di rumah tuh misalkan benda gerak sendiri atau kayak gitu? Nggak ada seperti itu. Jadi gini, fenomena ya katakanlah spiritual yang aku rasakan hanya itu, plus pada waktu 40 hari kan itu terjadi di rumah juga kan. Pas selamatan 40 hari itu tahlilan 40 hari itu aku tuh
ceritanya kemasukan ibuku ceritanya. Jadi kan pada waktu 40 hari itu sebelum akhirnya orang-orang datang, budeku, jadi kakaknya ibuku yang paling tua itu bilang kan, nanya, ini udah 40 hari, kamu udah kuat belum jadi tuan rumah? Karena kan nanti hubungannya aku harus kasih speech ke orang-orang apa segala macam gitu kan. Kalau belum kuat nanti biar Pak D gitu. Karena hari itu aku merasa semua udah baik-baik aja, aku fine dengan apapun itu, jadi aku bilang oke, aku aja nanti yang akan jadi host gitu kan. Ya sudah, kita lepas ya ke kamu ya gitu. Udah. Nah pada waktu menjelang aku mau ngomong itu, sebetulnya aku udah tahu persis apa yang mau aku omongin ke orang-orang gitu kan. Udah ngerti mau bilang apa, dan sama sekali nggak ada nuansa gloomy galau-galau apa tuh, nggak ada, baik-baik aja. Sampai akhirnya di momen aku mau ngomong, bener-bener di momen itu aku ngerasa banget, aku sadar bahwa merasa ada entitas lain yang berusaha untuk menggunakan badanku buat ngomong, tapi somehow aku nggak bisa ngelawan, meskipun aku ngelawan terus di dalam itu ngelawan terus. Jadi ini siapa sih? Gue nggak kenal deh gitu. Ini bukan gue nih. Kayak keep on panik gitu di dalam gitu kan. Bahkan sampai badan berubah gitu, maksudnya gesturnya berubah. Dudukku yang tadinya sila berubah jadi duduk ke samping itu. Terus nangis, padahal hari itu gue nggak sedih sama sekali gitu. Dan aku tahu apa yang, maksudnya bisa dengar di dalam tuh, bisa dengar apa yang diomongin, tapi bener-bener tahu persis dan sadar betul bahwa itu bukan gue gitu. Dan nangisnya pun bukan nangis gue tidak seperti itu. Jadi kebetulan ada tantenya nyokap yang datang saat itu. Nah dia yang bisa lihat bahwa tadi itu nyokap gitu ceritanya. Dan memang sebetulnya apa yang dia omongin itu pada hari itu sebetulnya garis besarnya sama. Garis besarnya sama apa yang mau gue omongin, which is say thanks lah sama warga sekitar ya, warga lokal yang sudah menolong selama kejadian itu apa segala macem. Tapi memang nuansanya lebih ke lebih ke emosional aja jatuhnya gitu. Terus ya udah gitu, diakhiri dengan nangis dan apa segala macam itu. Terus udah, nah sesudah itu gue capek beneran sih, rasa di badan tuh capek. Sama kayak yang malam-malam sebelumnya itu. Kalau itu lebih ke ngantuk, gitu, ngantuk banget gitu. Kalau ini tuh capeknya kayak drain gitu loh. Habis aktivitas berat gitu. Kayak habis olahraga berat, dan mungkin itu ini ku sendiri ya, asumsiku sendiri, aku nggak ngerti juga. Lebih kepada mungkin karena aku keep on melawan, gitu, keep on pengen keluar gitu, pengen ngelawan, cuma nggak bisa, gitu. Kedesek gitu. Nah endingnya gimana Om? Setelah speech, itu kerasa keluarnya gimana? Atau kayak balik lagi? Maksudnya aku tiba-tiba kayak gimana ya? Kayak misalnya lo masuk ke dalam satu lubang yang sempit gitu, jangan bayangin yang aneh ya. Ini karena ini mistis kan gitu. Yeah. Lo sempit banget, yang mana lo harus berjuang keras untuk bisa keluar dari lubang itu. Tapi ada dua orang di situ. Jadi kayak susah banget gitu loh, stuck gitu. Yang satu udah di sana, yang ini masih kejepit di sini. Nah itu gue. Gitu. Nah ketika ini hilang, nah gue bisa gitu. Rasanya seperti itu. Dan pada saat gue bener-bener kayak take a full control terhadap badan gua, terhadap kesadaran gua, itu benar-benar capeknya luar biasa. Capek, lapar, aus tuh. Gitu. Energi banyak gitu ya. Iya, nah tadi balik lagi, sebagian gua memahami itu sebagai karena gua ngelawan terus gitu. Tapi di situasi itu beberapa orang yang lain kan yang nyadar kan cuma satu. Nah, itu tanggapan orang-orang sekitar tuh gimana? Kebenaran yang ngedatengin aku tuh cuma tantenya nyokap itu satu itu doang. Yang ngedatengin dan ngomong gitu. Maksudnya dia validate tadi nyokap ya gitu segala macam. Cuma dia doang gitu. Yang lainnya mungkin ada yang tahu juga tapi nggak ngomong sama aku gitu. Itu berarti kondisinya kayak Om lagi ngomong tapi yang ngomong bukan Om. Kayak gitu. Tapi suaranya nggak berubah. Nggak merhatiin suara. Yang aku bisa dengar. Aku ngomong apa aja, aku yang sedang disetir yang lain itu aku bisa dengar, tapi aku udah nggak memperhatikan whether ini suaraku atau bukan gitu. Karena di dalam ada kesibukan lain nih, yaitu berusaha untuk over ini gitu loh. Iya, soalnya di beberapa kasus pernah dengar sih, soalnya kalau misalnya kayak gitu yang ngomong suaranya bukan suara sendiri, orang lain. Nah itu bagian itu udah nggak bisa gue ituin tuh.
Tapi dari situ Om ada kan biasanya kalau ada yang mau masuk kayak gitu dari yang lain pun biasanya ada yang mau ikut join gitu join. kan, itu Om ngerasain nggak atau cuma emang bener top dari ibu aja? Cuma itu aja gitu. Dan itu peristiwa itu berulang sanpong. Jadi waktu pas setelah 40 hari kan aku datengin bapak karena memang kondisi beliau juga 11-12 sama nyokap waktu sebelum nggak ada, which is sudah susah mobilitasnya apa segala macam karena stroke. Aku datengin bapak karena memang ada pesan yang mau aku sampaikan ini buat bapak gitu kan. Terus nah pada waktu aku menyampaikan pesan itu kejadiannya sama, hanya kali ini lebih ringan dalam arti bahwa aku nggak dikuasai penuh gitu loh. Jadi hanya gimana ya cara jelasinnya? Jadi cuma ngomongnya aja yang diatur gitu. Tapi bagian yang lain enggak gitu. Artinya aku masih bisa bergerak, masih bisa ngerasain badanku sendiri gitu. Tapi bagian ngomongnya itu yang dan ya gitu, maksudnya tapi rasanya sama, capek. Rasanya after effect-nya capek gitu. Nah itu berarti waktu itu ngobrol sama bapaknya Om, itu yang ngomong juga bukan Om sendiri ya? Tentu, karena langsung sama waktu dalam perjalanan sampai datang sebelum menjelang aku beneran head to head sama bapak tuh aku udah punya rencana sendiri apa yang mau diomongin, itu sudah di skenarioin deh di kepala gitu. Beda meskipun kontennya sama gitu. Tapi bapaknya Om dikasih tahu nggak akhirnya mana itu yang ngomong bukan aku? Yang sadar adalah buleku. Jadi kan aku datang ke sana sama buleku, adiknya ibu ya yang paling kecil. Nah adiknya ibu itu yang sadar. Tapi nggak tahu nih bapak ngeh apa nggak, karena bapak kan waktu itu kondisinya udah gerah ya, udah sakit ya gitu. Jadi beliau mungkin tidak udah nggak bisa untuk memperhatikan detail-detail macam kayak gitu. Nah, gitu. Tapi kira-kira. Sebelum Om kejadian seperti itu, sebelum-sebelumnya ngerasain hal-hal yang kayak beda aja gitu, atau kayak emang udah biasa Om kayak gitu? Maksudnya, enggak sih. Kayak Tolong. Maksudnya pernah ngalamin kejadian kayak gitu juga apa sebelumnya, hal-hal yang mistis gitu? Enggak pernah sih. Sebelum kejadian yang rangkaian kejadian ini belum pernah sama sekali. Tadinya kan katanya skeptis kan. Betul gitu. Percaya tuh gitu-gitu. Skeptisnya bukan nggak percaya, tapi lebih kepada gue cukup tahu itu ada, tapi ya sudah gitu. Gue menjaga jarak aman dengan fenomena-fenomena itu. Gitu, dalam arti gue nggak mau mancing, gue nggak mau apa segala macam gitu. Bahwa itu ada ya, iya memang ada pasti gitu. Tapi percaya bahwa kayak gitu tuh ada ya? Ada gitu, dengan segala variannya lah gitu. Ya. Oke, berarti bukan skeptis yang aku nggak percaya. Enggak. Tapi begitu ngalamin langsung jadi gimana Om? Tadi kan bilangnya jadi oke. Ini ada atau gimana? Tingkat skeptisnya turun yang jelas. Terus yang kedua punya kesimpulan baru tentang itu. Jadi bahwa kesimpulan gue adalah setiap orang akan menghadapi itu, tapi dengan cara dan fenomena yang berbeda. Gitu. Ya entah itu disesuaikan dengan apa, tapi apapun itu memang pasti semua orang akan ada momennya di mana mereka mengalami itu. Gimana pun fenomenanya. Gitu. Itu yang aku pelajari dari situasiku kemarin. Kalau aku boleh tahu, begitu pertama kali kan pasti bingung nih apa nih gitu. Itu perasaannya deg-degan biasa aja. Ini yang mana nih? Bagian yang gue dibangunin apa yang gue dibangunin pertama kali? Enggak. Dibangunin kan pertama kali. Enggak. Tahu kan ibu udah seto gitu ya. Oh, gue dibangunin nih. Enggak sama sekali. Biasa aja. Biasa aja. Bahkan excited gitu. Jadi setiap malam tuh ada agenda baru, yaitu menunggu beliau gitu. Dan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Even yang pertama kali langsung dipegang kakinya itu? Tidak, nggak gitu. Karena mungkin itu bagian dari ini ya, maksudnya ya gue punya prinsip bahwa kalau selagi itu masih makhluk halus gitu, insya Allah tidak akan ngapa-ngapain.
Tanpa izin dari sana tuh nggak mungkin gue bisa diapa-apain. Tapi kalau orang sama-sama kayak gue bisa hilang gitu. Atau jep ya, almarhum saya gitu kan gitu. Jadi orang lebih menyeramkan. Lebih menyeramkan orang kalau buat gue. Oke. Nah setelah fenomena ini, fenomena yang fenomenal. Fenomenal abis-abisan ini ya. Ya kan gue belum pernah, moga-moga belum pernah ada perubahan dalam diri Om. Kira-kira jadi gendut. Mungkin Ya jadi gendut. Maksudnya ya abis mengalami kayak gitu satu kali mungkin jadi lebih sensitif atau jadi bisa lihat sesuatu kan, nggak tahu ya, siapa tahu ada efeknya gitu. Atau orang ada ya balik lagi kayak normal sebelum itu gitu. Semuanya tidak pernah normal sih. Maksudnya semenjak nyokap tuh nggak ada yang normal dalam hidup gua. Artinya ini termasuk juga si masalah fenomena kebangkitan spiritual ini ya. Tapi selain itu juga tidak ada yang pernah normal lagi. Paling tidak dari mulai tadi yang gue berkesimpulan bahwa semua orang bisa aja mengalami fenomena spiritual whatever it is gitu. Pertama itu, yang kedua adalah gue lebih kepada bisa menghargai cerita orang aja kalau ada seperti itu gitu. Karena gue udah mengalami. Tapi kalau soal apakah gue jadi lebih sensitif, enggak sih, kayaknya biasa-biasa aja. Artinya ya somehow memang ada hal yang gue bisa rasain. Atau kalau misalnya tiba-tiba melihat apa gitu, terus kalau gue memahaminya kayak berarti yang bersangkutan memang ingin memperlihatkan ke gue, bukan karena gue yang jago banget bisa lihat gitu, bukan itu gitu. Tapi gitu, terus kadang juga kalau emang ada konteks dan kepentingannya gue bisa berkomunikasi gitu. Tapi juga kadang enggak gitu sih. Pernah berkomunikasi tapi selain yang ini ya? Pernah ya, tapi udah agak lama San. Kapan? Harusnya gue udah di Depok sih, jadi itu di rumah atau di kos? Di kosan. Di kosan. Jauh setelah ini. Setelah yang tadi nggak jauh, tapi dengan sekarang jauh. Gitu. Ya kan itu 2007 Pak. Gitu. Jauh ya. Jauh. Ya gimana sih? SD kan? Iya masih SD. Anda SMP. Baik bagus. Gimana Om? Boleh ditambahin? Banyak sih. Ini karena gue tidak pernah kayak memberikan special room buat hal-hal seperti ini ya dalam hidup maupun dalam ini gue anggap ini bagian dari sesuatu yang memang ya memang harus dijalani aja gitu loh. Banyak misalnya tiba-tiba kadang hanya berupa suara. Dulu kadang waktu katanya di kosan waktu itu pernah dengar cerita ketemu di kamar mandi itu. Iya gitu, itu iya. Tapi itu kayaknya perkenalan deh gitu. Maksudnya yang bersangkutan memperkenalkan dan ngasih tahu bahwa sebelum lo masuk gue udah ada gitu. Itu gimana Om ceritanya? Gue udah gak lupa ininya ya, tapi intinya pokoknya waktu itu gue nggak tahu apakah itu aku baru bangun terus mau ke kamar mandi atau aku di tengah tidur kebangun mau ke kamar mandi. Apapun itu pokoknya intinya ketemunya di antara gang belok. Udah pernah kan ya ke tempat saya ya? Udah. Baik, nah di antara yang belokan mau ke kamar mandi itu, di yang lengkungan itu, nah disitulah muncul set gitu. Apa tuh? Set gitu. Bentuknya adalah guling, benar. Guling sakti gitu kan, berbentuk guling. Tapi yang aku ingat wajahnya bersih. Oh bersih. Ya, wajahnya bersih dan seingatku pokoknya di badannya itu, di badan YBS itu kayak ada, gue nggak tahu itu aura atau sinar atau energi atau apa yang biru gitu di sekitaran di badannya gitu. Dan itu Son Goku. benar, untung bukan Sun Gokong ya kan, karena beda tuh gitu kan. Iya biru. Gitu biru. Terus ya udah intinya sih cuma sehelo. Dia ngomong nggak? Di dalam iniku ngomong, di dalam penglihatan dan perasaanku ngomong. Tapi gitu. nggak secara. Nggak tahu. Nah bagian itunya gue nggak ngerti. Gitu. Pokoknya intinya cuma bilang, yap inilah pokoknya dia memperkenalkan bahwa nih sebelum lo masuk gue ada lo ya gitu kan. Terus ya sudah negonya nego halus nih. Negonya gue bilang bahwa ya sudah gue
minta izin untuk tinggal di sini, terus udah gitu bantu untuk bisa mengamankan kamar ini dan semua kamar yang ada di tempat ini. Kan lu yang paling lama di sini gitu, lebih lama di sini gitu. Sama jangan ngagetin, udah gitu aja. Terus dia gini, setuju gitu. nggak minta macam-macam tuh. Tidak. Oh ya, gue nanya kan, situ sama kan dengan saya nih gitu, sama-sama muslim ya gitu. Oke ya sudah, berarti kita menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang sama. Ya sudah, lo live your life di dimensimu, aku living my life di dimensiku gitu. Kita jaga apa yang kita bisa jaga gitu. Tapi nggak minta kopi gitu. Vodka gitu. Goyang dong. Sama Jack D lah, mahal Ya. Enggak ya berarti. Nggak minta apa-apa. Kopi gitu enggak? Sajian-sajian. Kalau kesurupan gitu. Tiada. Kopi gitu. Enggak. Kopi pahit. Enggak. Tapi ada kejadian yang lain nggak dari situ? Misalkan setelah ketemu gitu tuh ada kejadian-kejadian yang mungkin dia usil atau gimana gitu? Usil nggak pernah sih. Justru dia tuh mengamankan sebetulnya. Jadi yang mengalami sebetulnya orang lain bukan gue gitu. Tapi mereka cerita sama gue. Itu kayak gimana? Banyak sih. Cuma yang paling gue inget itu masalah rokok. Jadi kan ya kamar gue kan ya bebas aja kalau mau rokok apa segala. Nah, suatu saat gue lagi ke kosan temen gue, deket banget dari tempat gue itu. Mau kerja di sana, jadi mau kerja di sana tapi laptop saya tertinggal nih di kamar saya. Saya minta tolong pada teman saya ke kamar gua, nih kuncinya, ambil laptop gua terus kesini lagi gitu. Udah, dia ke kamar sambil merokok nih, bawa rokok dia sambil merokok. Terus masuk ke kamar saya, udah, tiba-tiba pengen pipis nih gitu kan. Rokok ditaruh saja di atas kayak semacam bookshelf gitu, tapi agak tinggi gitu, yang menuju ke kamar mandi. Ditaruh di pinggiran situ. Masuk dia kamar mandi. Sudah menyelesaikan hajatnya, keluar mencari rokok dong. Tidak ada rokoknya. Dipikir jatuh, nyalakan lampu. Nggak ada di bawah, aman-aman aja. Oh, rokoknya berpindah ke asbak yang posisinya ada di bookshelf tapi diagonal dari situ. Yang deket pintu. Nah, di situ di atas tuh ada asbak, tak taruh di situ. Di situ rokoknya. Pertanyaannya adalah yang mindahin siapa? Karena nggak ada orang lain di situ. Iya. Gitu, dan pindahnya kok ekstrim nih. Gitu. Jauh ya. Benar, gitu. Agak usaha nih mindahinnya. Begitu. Kenapa-napa gitu ya. Benar gitu. Bagus sih inisiatifnya, tapi menakutkan karena habis itu dia langsung menyelesaikan misinya, matikan lampu, tutup, cabut. Oke, jadi itu Gitu. cerita di kosan. Jadi bagi yang mau tahu bisa langsung ke kosan. Enggak dong. Kata Oyo gimana sih? mau uji coba di sana. Aduh, Mau jangan. kenalan sama Bapak Guling. Bapak Guling. Oke, jadi berarti Om sekarang udah sama hal-hal kayak gitu udah ya biasa aja lah ya. Aman. Asalkan jangan yang lebih naon lagi gitu, insya Allah biasa aja gitu. Pak, paling juga hanya kaget sih, karena kan biasanya begitu munculnya mendadak ya gitu. Tapi nggak dangdut nih kali ini. Bener gitu, digoreng dadakan, ini muncul dadakan gitu. Oke, jadi tapi gini Om, kalau nggak tahu nih, mungkin ada teman-teman yang takut kalau lihat gitu atau panik gitu. Biasanya cara ngadapinnya gimana sih Om? Misalnya kita baru pertama kali atau nggak sengaja ngeliat atau ya ngalamin hal-hal kayak gitu supaya nggak panik gitu. Atau mindsetnya harus gimana tuh? Nah, mungkin aku akan menjawab masalah mindset aja ya. Kalau masalah gimana ngadepinnya gue nggak ngerti nih, karena kan aku juga tidak bisa menyamaratakan pengalaman semua orang, dan sensitivitas semua orang akan beda-beda gitu. Konteksnya juga akan beda-beda karena sepengalamanku dimensi itu pun kompleks sebetulnya. Sekompleks kita gitu. Jadi kita nggak bisa secara sepihak ngasih formula ini nih yang udah paling bagus nih gitu, nggak bisa. Jadi buatku mungkin mindset aja. Yang penting mindsetnya adalah satu, percaya dan paham dulu bahwa dimensi di luar kita ada. Gitu, dan mereka pun butuh untuk dalam tanda kutip dihargai, bukan disembah atau dikasih kopi apa segala macam, enggak, tapi lebih kepada tahu aja bahwa di semua tempat yang seperti itu pasti ada. Jadi itu mungkin akan jadi kontrol juga buat kita supaya nggak sembarangan di tempat baru. Terus udah gitu juga
apa sih namanya sembarangan tuh maksudnya ngomong sembarangan, terus seperti contoh teman saya yang meletakkan rokok di ujung bookshelf itu kayaknya agak cerdas ya, karena kalau dia lama sedikit itu jatuh baraknya kena buku saya, Bahaya sih. innalillahi gitu kan gitu. Jadi lebih kalau menurutku lebih kontrol aja, karena harusnya kalau kita pun baik dan ngejaga, dari sana pun pasti akan berbuat yang sama gitu. Oke, tadi kita udah dengerin cerita yang sangat menarik dari Om Tommy. Terima kasih Om udah datang. Sama-sama. Mau berbagi cerita ke kita juga gitu kan. Mudah-mudahan jangan kapok main-main ke sini. Amin. Kalau ada cerita-cerita menarik lagi Ya. biar bisa jadi konten. Siap. Nah, buat teman-teman yang mau cerita pengalaman mistis, misteri ataupun horor lainnya, bisa kirim cerita kalian ke email kita. Nah, email itu ada di kolom deskripsi kita nih. Nah, Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Salam sobat Saklawasi. Salawasi.